Nah, siswi kelas 11 asal SMA N1 Mamasa, Sulawesi Barat, lolos sebagai peringkat pertama anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka. Ia seharusnya mewakili Sulbar ke Istana Negara pada puncak HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus 2021, namun impiannya gagal. Hasil swab pertama yang menyebutkan ia positif COVID menjadi dasar keputusan Dinas Pendidikan dan Olahraga Dispora Sulawesi Barat menganulir namanya. Namun ia merasa janggal. 2 hari setelah swab pertama yang dilakukan di Puskesmas Binanga, Christina kembali melakukan swab mandiri yang kedua kalinya di Puskesmas Mamasa dan hasilnya negatif. Meski tidak terbukti tidak terpapar COVID, Dispora Sulbar tetap mencabut hak Christina menjadi Paskibraka mewakili Sulbar ke Istana Negara pada 17 Agustus 2021. Sosoknya digantikan oleh nama Paskibraka dari luar yang namanya tidak ada dalam rentetan peringkat yang telah diseleksi Dispora sebelumnya. Christina pun memilih meninggalkan kamar kosnya di kota Mamasa. Ia pulang kampung dan berkumpul bersama dengan ayah dan ibunya di sebuah gubuk kecil. Kata Christina, "Saat ini saya hanya bisa berdoa semoga Tuhan tetap memberi saya yang terbaik, dan suatu saat saya bisa meraih impian dan cita-cita saya untuk membanggakan kedua orang tua," kata Christina Jumat 13 Agustus. Saat ditemui di kampung halamannya, Christina tampak menghibur diri dengan banyak melakukan rutinitas, termasuk sibuk membantu sang ibu memasak di dapur. Sosok Christina merupakan gadis berprestasi yang tinggal di pelosok kota Mamasa. Jarak tempuh antara kota Mamasa dan tempat tinggal Christina yang berada di Kecamatan Bambang, tepatnya di Desa Salutabang, ditempuh selama 4 jam perjalanan dengan kondisi jalan setapak, jalan terjal dan berlubang. Terlebih lagi jika musim hujan seperti saat ini, kendaraan roda 4 tak bisa melintas. Christina lahir dan besar di rumah berukuran 4 x 3 meter. Baru tahun ini Christina mendapatkan bantuan renovasi rumah dari Kementerian PUPR dan masih dalam tahap penyelesaian. Bungsu dari 3 bersaudara ini tinggal di kota Mamasa selama bersekolah, dan ia mengontrak di sebuah kamar kos karena tak memungkinkan untuk bolak-balik setiap hari. Ayah Christina merupakan seorang buruh tani dan ibunya seorang ibu rumah tangga. Hingga saat ini Christina masih memilih tinggal bersama dengan orang tuanya dan belum tahu kapan kembali ke kota Mamasa lagi. Apalagi saat ini ia melakukan sekolah via daring. Christina sendiri bercita-cita menjadi seorang polisi wanita agar bisa mengabdikan diri pada negara. Christina berharap meski gagal jadi Paskibraka, kelak ia bisa menjadi polwan yang baik dan mengabdi tulus pada negara. Berkirim surat, paman Christina, Melkisedek, juga ikut kecewa dengan apa yang dialami keponakannya. Melkisedek yang meluapkan rasa kecewanya bahkan berkirim surat kepada Presiden Jokowi. Kata Melki, "Sejak Christina gagal jadi Paskibraka, saya hanya terus mendampingi sambil berusaha memberi semangat agar tidak larut dengan kekecewaannya." Christina sempat ditawari menjadi bagian dari Paskibraka di Provinsi Sulawesi Barat pada puncak peringatan HUT Kemerdekaan RI, tapi dia menolak. Christina berharap, meski gagal jadi Paskibraka, kelak ia bisa menjadi polwan yang baik dan mengabdi tulus pada negara. Paman Christina, Melkisedek, juga ikut kecewa dengan apa yang dialami keponakannya. Melkisedek yang meluapkan rasa kecewanya bahkan berkirim surat ke Presiden Jokowi. "Perlu memang diproses kasus ini, jangan sampai kecurangan-kecurangan seperti ini menjadi kebiasaan lagi. Jangan lagi kebiasaan masa Orde Baru era Soeharto masih dipakai di zaman now ini." Sungguh Christina sangat kecewa dan sedih. Ia pun batal menjadi Paskibraka pada HUT Kemerdekaan RI di Istana Negara yang tidak lama lagi akan berlangsung. Hanya karena ego ambisi lalu terjadi kecurangan dengan permainan pihak tertentu yang sengaja merekayasa untuk menggesernya dengan memanfaatkan situasi pandemi COVID ini. Betapa masih banyak orang-orang yang tidak mau mengambil hikmah dari pandemi ini, malah semakin mempertahankan kecurangan warisan Orde Baru. Sungguh bobrok dan terkutuk. Kecurangan itu tidak akan pernah mendapat keberkahan. Bukan kesuksesan yang didapatkan oleh pihak yang telah berlaku curang, malah siswi yang menggantikan Christina tanpa melalui proses yang fair akan membentuk karakter yang tidak bagus alias curang juga. Seharusnya anak-anak dididik dengan sportivitas tinggi sehingga negara bisa maju bermartabat. Tapi dengan hal ini, jika terbukti benar ada kecurangan, maka karakter mereka seolah-olah dibunuh secara tidak langsung. Sungguh sangat mengkhawatirkan dan hina. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share di sosial media kalian.